Nathan udah siap? Saya akan semakin mendalami firman. Harusnya semakin hari semakin siap. Saya yakin orang-orang yang masih hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, pasti takut mati. Ada satu ayat yang bilang mati adalah keuntungan. Nah, kita sebagai orang yang mungkin berpikir logika ya, untungnya dari mana ya? Untungnya dari mana? Ya. Kemarin saya lihat di Instagram. Kenapa tuh, Pak? Itu kan sekarang lagi ada ini nih, ada yang viral baru kan, yang orang pasang kategori ini, orang ngikutin tambah foto, tahu nggak? Ingat nggak? Jadi ingat. Yang coba foto 4 negara itu. Tapi ini ada satu kategori yang gini Sobat Rida. Coba pasang foto orang yang kamu rindukan dari surga. Waduh. Saya lihat tuh, kesalahan lihatnya malam-malam. Kenapa? Jadi sedih saya. Iya sedih ya. Hari ini kita bicara juga tentang kematian, Sobat Rida. Ini mengatasi perasaan takut mati. Adakah di antara kita yang Nathan bahasnya takut mati terus? Karena kan gini, ini kan salah satu problem loh, Sobat Rida. Iya. Kita ini kayak terkadang atau bahkan seringkali ya merasakan bahwa kalau nanti saya mati, saya di mana? Iya. Lalu kalau saya misalnya ya kekhawatiran yang mungkin sering kita alami, kalau saya nanti sakitnya menderita gimana? Nanti kalau saya ninggalkan keluarga saya gimana? Itu tuh ketakutan akan kematian yang akan kita bahas hari ini bersama siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Vera Daniel dari GBI Elohim Sidoarjo. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Vera, halo. Shalom Bu Vera, halo. Shalom. Puji Tuhan. Pak Nathan, shalom Pak Jo. Bagaimana shalom, kabarnya sahabat. Ibu Vera? Ya, Mbak Yuda. Luar biasa, Puji sehat, Tuhan. baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya pengen sekali punya kesempatan bisa ketemu langsung gitu ya, walaupun selama ini memang masih Zoom, tapi semoga ya Bu Vera kondisi makin baik dan kita bisa berjumpa, mungkin bisa interview langsung sama Ibu Vera. Sidoarjo udah buka border belum? Amin. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Bu Vera, Sidoarjo dari ibadah GPDI sudah onsite ya kelihatannya ya? Sudah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Ibu Vera, kami ucapkan terima kasih sudah join di Bahtera Ida. Kita hari ini bicara tentang mengatasi perasaan takut mati. Wah, ini. Tapi saya pengen tahu dulu sama Ibu Vera, apakah ini benar? Makin cinta Tuhan, makin gak takut mati. Soalnya kan mati keuntungan. Karena nanti mati ketemu Tuhan. Ketemu pribadi yang dicinta. Benarkah seperti itu, Pastor? Iya, kalau sepertinya orang yang cinta Tuhan itu ndak takut mati, kita harus lihat dulu cinta Tuhan itu apa sih? Baik. Ya, karena jatuh cinta itu belum tentu dia mengenal. Orang pertama kali jatuh cinta, coba sih Pak Nathan pertama kali jatuh cinta sama istri, ayo. Betul. Apa langsung mengenal? Iya sih. Kan tidak. Betul. Ya, kalau kaitannya hanya dengan cinta, cintanya sedalam apa? Cintanya seperti apa? Itu yang harus kita pahami. Baik. Jadi kalau saya pribadi, benarkah orang yang cinta kepada Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, dia tidak takut mati? Perasaan takut mati tidak ada kaitannya dengan cinta Tuhan sebenarnya. Karena perasaan takut mati itu harusnya berkaitan dengan pengertian kita akan kekekalan. Gitu. Karena orang yang cinta, yang sayang sama Tuhan itu belum tentu dia juga mempelajari firman dengan begitu dalam. Bisa jadi dia cinta Tuhan karena dia sudah ditolong Tuhan, dia sudah mengalami hal-hal baik dari Tuhan, sehingga dia tuh merasa, Tuhan segalanya lah gitu. Ketika kondisi itu tidak baik, terus dia merasakan kebaikan Tuhan. Jadi dia merasa betul-betul sangat mencintai Tuhan. Tetapi kan hal itu tidak bisa menjadi dasar ketika dia akan meninggal dunia atau dia berbicara tentang kematian, apakah dia sudah betul-betul mengerti tentang kekekalan. Jadi dalam hal ini untuk supaya kita itu mengerti apa orang yang jatuh cinta itu betul-betul dia tidak takut mati, ya jawabannya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Seperti itu ya, Bu Vera. Ini pengertian. Karena dia harus silakan. punya pemahaman dulu. Saya kasih dasar deh firman Tuhan ya. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Ini kan berbicara tentang kekekalan, Pak Nathan. Betul. Ini berbicara tentang surga, ini berbicara tentang kematian bagi manusia. Karena kalau untuk masuk surga, ya kita harus mati dulu kan, harus tinggalkan dunia ini dulu, baru kita bisa masuk kerajaan surga. Jadi dalam hal ini orang itu kalau dikatakan jatuh cinta, buat saya belum bisa dipastikan apakah dia tidak takut mati. Itu belum bisa dipastikan karena dia harus mengerti dulu tentang kekekalan. Luar biasa. Ini satu pesan buat kita semua Sobat Tragedia, bahwa kecintaan kita akan pribadi Tuhan harus diiringi dengan pemahaman kita, pengenalan kita akan pribadinya. Setuju. Termasuk akan kekekalan. Betul ya, Pastor Vera ya? Betul, iya. Wow. Ini yang harusnya bikin kita semakin hari semakin bertumbuh ya. Belajar terus, baca Alkitab, dengerin firman, supaya kita makin mengenal, dan otomatis ketika kita kenal, kita makin cinta pastinya ya. Iya. Tapi kenapa masih ada orang Kristen, anak Tuhan gitu ya? Iya. Yang mungkin sudah mendalami Alkitab tapi tetap takut mati. Iya, kenapa Pastor? Bahkan soal kematian ini ya Pastor adalah satu hal yang mungkin males dibahas sama orang-orang. Iya, bahkan mungkin kalau bisa jangan bahas deh. Iya, hal yang tabu juga loh. Iya. Ojo bilang-bilang gitu, wes. Nanti kejadian beneran loh. Iya, kayak kan? rasa takut gitu kan. Kenapa sih Pastor Vera kalau boleh tahu? Iya, ini pas juga ya, saya beberapa hari yang lalu baru aja ada seorang hamba Tuhan, ini seorang pembicara ya. Iya. Saya kenal baik beliau dan beliau katakan, saya baru ini loh kemarin itu dari Jakarta katanya, terus naik pesawat. Waktu mau landing di Surabaya itu cuaca kan lagi betul-betul hujan deras gitu, jadi pesawatnya tidak bisa turun ya, sampai katanya putar-putar 9 kali, terus pesawatnya goncang. Terus beliau ini bilang sama segini, aduh baru kali ini aku benar-benar takut banget mati. Itu seorang pembicara ya, seorang hamba Tuhan. Nah jadi kenapa sih kalau saya nilai sih sebenarnya mungkin beliaunya ini bukan takut mati dalam arti dia tidak mau mati. Sebenarnya mungkin saya juga gitu, kalau di pesawat terus goncangan. Kita ini manusia ya. Sampai saya bilang sama teman saya bilang gini, saya nih kalau matinya enggak apa-apa, asal langsung aja mati. Kalau merasakan goncangan kayak gitu kan. Milih. Kita ini kan manusia ya, normal ya, Pak Nathan, Pak Jo ya. Enggak mungkin lah kita ini tidak khawatir, tidak takut sama sekali, itu tidak mungkin. Nah, tapi ada beberapa dasar ya, kenapa sih orang itu sampai takut mati, apalagi orang percaya. Ya. Kenapa sampai anak Tuhan itu takut mati? Beberapa hal yang kalau saya teliti ketika saya konselor ya, mengkonseling beberapa sidang jemaat, mereka yang begitu sangat khawatir, sangat ketakutan, sampai waktu sakit itu tidak bisa sembuh-sembuh karena khawatirnya terlalu berlebihan. Nah sebenarnya kalau saya perhatikan, karena mereka takut mati. Takut mati mereka. Nah, apa yang mendasari beberapa anak Tuhan itu takut mati? Yang pertama, kalau penelitian saya nih ya, Pak Nathan dengan Pak Jo, itu karena tidak memahami dan mengimani akan kekekalan. Jadi itu tadi yang kita bahas di awal, itu adalah dasar yang utama. Kenapa orang itu takut mati? Karena dia tidak mempelajari dengan baik sampai dia paham tentang kekekalan. Dan mungkin juga dia kurang mengimani tentang firman Tuhan yang mengajar tentang kekekalan. Padahal itu kan penting sekali. Pengajaran Tuhan Yesus sentralnya itu jujur di kerajaan surga, kan keselamatan. Ya, kalau kita pelajari sentral dari pemberitaan Tuhan Yesus kan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kan begitu. Nah, itu kan tentang kekekalan. Kalau saya mempelajari dengan lebih detail lagi seluruh pengajarannya Tuhan, sebenarnya bukan fokusnya area kepada jasmani, tapi kepada rohani. Jadi orang kalau belajar Alkitab itu harusnya lebih rohani, bukan malah jadi tambah hidup dalam kedagingan, kan lucu ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang katanya dia belajar Alkitab, tapi dari gaya hidup, dari
cara berpikirnya masih keduniawian, ya saya jadi bingung gitu. Karena pengajaran firman itu harusnya membuat kita semakin berohani. Amen. Nah, apa yang menjadi standarnya rohani, yaitu dia harus betul-betul menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Nah, salah satunya kita itu sudah tidak takut lagi dengan kematian. Iya. Kenapa? Karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus kan. Amen. Tuhan sudah memberikan jalan untuk kita masuk pada kekekalan itu. Yeah. Wow. Nah, jadi kalau saya perhatikan, pertama alasannya yaitu karena tidak paham tentang kekekalan. Dan karena tidak paham itulah tidak muncul iman. Kan iman itu muncul dari pendengaran akan firman. Nah, kalau mendengar firmannya itu tidak paham, ya tidak muncul iman. Dan akhirnya ketakutanlah yang merajalela. Terus hal yang kedua, kalau saya pelajari kenapa sih orang itu bisa takut mati gitu ya. Itu karena dia bisa jadi karena masih hidup dalam dosa. Saya yakin orang-orang yang masih hidup dalam dosa, terikat dengan dosa, pasti takut mati. Iya sih. Karena kan dia tidak ada kepastian, betul nggak Pak Nathan? Betul. Dia akan berpikir, aduh ya aku ini belum bener gitu loh. Aku masih terikat dalam dosa, jadi pasti takut mati. Dan yang terakhir, kalau seseorang itu takut mati, kenapa? Ya karena masih terikat dengan dunia ini. Wow. Biasanya ada anak-anak muda kalau ditanya, siap menyambut kedatangan Tuhan? Jangan dulu sekarang Kak, katanya belum married. Jadi kan saya melihatnya oke lah. Berarti itu salah satu yang saya bisa nilai kenapa sih orang takut mati. Kemungkinan besar karena dia masih mengingini apa yang ada di dunia ini. Nah, terus kan pasti kita berpikir, Bu Vera, kita ini kan normal, masa kita nggak boleh menikmati apa yang ada di dalam dunia ini? Kan kita masih hidup. Ya boleh dong. Tapi kan Tuhan minta jangan terikat. Wow. Saya menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya nikmati semua, Pak Nathan. Saya enjoy, saya bersyukur, tapi jujur saya tidak terikat. Jadi ketika berekreasi gitu kan, Pak Nathan ya, berjalan-jalan dengan keluarga, setiap orang pastilah senang. Tapi masa pandemi ini kan terbatas. Kita nggak boleh keluar sembarangan. Betul. Nah, tapi ketika itu tidak bisa, saya ya enggak sampai murung, enggak sampai bingung, karena itu tidak mengikat saya. Ya kalau bisa jalan-jalan ayo, kalau enggak pun tidak masalah. Nah itu kalau kita anak Tuhan, kalau kita masih terikat, nah itu yang membuat kita jadi, aduh cuk mati dulu. Masih kepengen ini, pengen itu. Aduh jangan bicara kematian, kan rasanya kematian itu sesuatu yang menakutkan. Kalau sepertinya orang sampai bilang kematian sesuatu yang menakutkan, sampai dibahas, diviralkan, jadi kalau ada orang yang meninggal itu kayaknya serem banget gitu. Buat saya berarti dia tidak mengimani. Jadi bagi saya pribadi kematian bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Baik. Itu bahkan kematian itu adalah awal saat kita akan meraih apa yang kita sudah kerjakan di bumi ini. Wow, luar biasa. Nah itu. Ini pesan yang baik buat jadi kita makanya semua. waktu kita hidup kita hidup tuh harus jor-joran gitu loh Pak Nathan. Waktu kita hidup tuh harus betul-betul kita nabung. Nabungnya yang jangan sampai nabung yang enggak-enggak, ya jangan nabung dosa gitu. Jangan nabung kejahatan, tapi tabunglah sesuatu yang baik sehingga ketika kita nanti meninggal betul-betul kita diterima oleh Bapa di surga. Amin. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Investasi saham boleh, investasi kebaikan lebih lagi boleh ya, harus. Amen. Itu. Gimana Jo? Semoga kita semua tercerahkan ya Sobat Rida. 3 hal yang diwanti-wanti sama Pastor Vera. Jangan sampai kita nggak paham akan yang namanya keselamatan. Yang kedua, jangan sampai kita terikat akan dosa. Jangan sampai kita terikat akan hal-hal kedagingan atau duniawi. Itu yang bikin kita takut ketemu Tuhan nanti kan ketika kematian, setelah kematian menjemput begitu. Nathan udah siap? Saya akan semakin mendalami firman. Harusnya semakin hari semakin siap. Aduh, Jonathan. Pertanyaannya langsung nodong saya deh. Gini, Pastor Vera, satu hal lagi sebelum kita masuk ke kesimpulan ya. Ada satu ayat yang bilang mati adalah keuntungan. Nah, kita sebagai orang yang mungkin berpikir logika ya, untungnya dari mana ya? Untungnya kira-kira? dari mana? Betul. Kira-kira di mana Pastor untungnya? Silakan. Gampang sekali ya, simpel sekali. Saya baca dulu di ayatnya Filipi 1 ayat 21 ya, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang bicarakan Paulus. Dan Paulus ini seorang yang sudah kayak makan garam gitu kan.
di dalam perjalanan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Paulus bukan orang biasa-biasa. Dia sebelum mengenal Tuhan itu orang kenamaan gitu ya, maksudnya orang yang dipercaya kan. Public figure bisa juga karena dia orang yang dipercaya gitu loh, ditakuti juga kan Paulus itu. Nah, dulunya kan namanya Saulus, dan setelah dia bertobat tetap jadi orang yang jadi bintang kan gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kan hampir perjanjian baru itu kalau saya perhatikan lebih banyak pengajarannya Paulus. Jadi Paulus ini orang yang kalau saya perhatikan memiliki kehidupan yang biasa-biasa tapi bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan. Tapi di tengah kebanggaan seperti itu dia berkata bahwa hidup bagi Tuhan ini luar biasa banget ini ya. Dan dia katakan mati adalah keuntungan. Nah, kalau sepertinya Paulus itu orang yang miskin, melarat gitu ya. Terus dia bukan public figure, dia bukan orang top. Ketika dia bilang mati keuntungan, mungkin kita akan bilang lah gitu, gitu ya. Ya enggak. Orang tuh ada orang yang bilang gini, aku mati aja. Nah, bisa jadi karena dia udah putus asa kan begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan kehidupan Paulus enggak seperti itu. Dia banyak pengikutnya. Meskipun memang banyak juga yang membenci dan ingin membunuh Paulus. Tetapi kalau kita perhatikan di sisi lain Paulus orang yang sukses bagi saya. Sukses banget. Karena dia bukan hanya dipercaya oleh manusia, tapi dia dipercaya oleh Allah. Jadi dia sangat luar biasa. Tapi kenapa dia sampai bilang kematian adalah keuntungan? Nah, kalau saya perhatikan, kematian adalah keuntungan, itu artinya orang benar kalau mati masuk surga. Wih, apa itu maksudnya? Kan gitu. Jadi buat Paulus itu luar biasa banget. Ketika dia mati, dia yakin dan dia percaya bahwa dia masuk surga. Dan surga itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Bayangin aja di bumi disertai Tuhan, mati diterima Tuhan. Wah, itu kan keuntungan yang besar. Luar biasa. Keuntungan yang besar itu. Jadi kalau kematian, makanya kenapa dikatakan kematian orang percaya ya, kalau saya pernah ingat ada satu kebenaran firman Tuhan, itu dikatakan bahwa kematian orang percaya itu bukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kematian orang percaya itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Di mana keuntungannya? Masuk kerajaan surga asal dia hidup benar. Dia hidup benar. Jadi siapakah orang-orang yang dikategorikan kalau mati itu untung? Mereka yang hidupnya benar. Gitu. Dan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu saja. Luar biasa. Jelas ya Sobat Rida, mati adalah keuntungan, langsung diterima Tuhan. Di dunia disertai Tuhan, di surga diterima Tuhan. Kurang enak apa tuh ya? Untungnya kita tuh berarti. Jonathan silakan. Kesimpulan mungkin Bu Vera kalau gitu, mengatasi perasaan takut mati gimana caranya, Pastor? Olahraga yang banyak. Silakan. Iya memang kematian itu sebenarnya sesuatu yang tidak terulang secara alami ya. Hanya beberapa orang saja yang memang diberi oleh Tuhan kesempatan setelah nyawanya dipanggil dikembalikan. Tapi pada umumnya kematian itu hanya diterima oleh seorang manusia satu kali. Itulah sebabnya kenapa manusia merasa takut. Jadi saya juga tidak bisa mengecam, menghakimi ketika orang merasa takut dalam hal kematian. Karena memang hal mati itu tidak bisa diulang kedua kali. Kalau sebenarnya bisa diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita udah nggak takut lagi. Kan gitu ya. Ada pengalaman. Nah, sama dengan orang pertama kali menikah. Nah di dalam Tuhan itu kan menikah cuma 1 kali. Betul. Jadi ketika dia menikah dia betul-betul bingung gitu ya. Aduh gimana nih gitu kan. Karena dia sudah terdoktrin bahwa menikah seumur hidup 1 kali. Dia mau menikah lagi pasangannya kalau meninggal. Tapi kan dia nggak mungkin juga pasangan berdoa untuk pasangan yang meninggalkan gitu. Nah sama dengan kematian itu cuma 1 kali gitu. Jadi wajar kalau orang itu merasa takut. Tapi sebenarnya ketakutan itu bisa kita tangani, bisa sedikitnya tidak mengganggu pikiran dan perasaan kita sehingga ketika kita mendengar kematian kita tuh tidak sampai gugup, bingung gitu ya. Nah itu sahabat Bahtera Yuda, kalau kita mau betul-betul hidup tenang ketika kita mendengar kematian, maka pelajarilah kebenaran firman dengan baik. Khususnya dalam kekekalan.
tentang kerajaan surga. Jadi kalau belajar Alkitab, belajar tentang kekekalan. Jangan cari kesuksesan secara jasmani di dalam Alkitab ya. Kalau itu cuma bonus buat saya juga. Itu mah enggak usah kita pikirin, enggak usah kita minta-minta. Sebenarnya itu akan Tuhan beri kalau kita sudah mengerti apa yang terutama yang harus kita pelajari di dalam Alkitab dan kita imani. Ya, jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Jadi saya percaya kalau sahabat Bahtera Yuda betul-betul ingin ketenangan, ayo hiduplah dalam kebenaran. Jangan terikat dengan dunia ini. Ya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Orang yang tidak terikat dengan dunia itu salah satu cirinya bisa mengucap syukur. Jadi apapun yang terjadi, hidup di dalam kita fokus kepada Tuhan, ya tidak terikat dengan dunia ini. Saya yakin kita akan menjalani hidup ini dengan baik. Amin. Dan kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya kematian. Amin. Luar biasa. Habis gini ya Sobat Reida, please jangan ada yang takut sama yang namanya kematian. Termasuk khotbah tentang kekekalan, ya. Tapi bener kan Pastor Vera, kalau jemaat itu ya, kalau udah khotbah tentang kekekalan, kematian gitu ya, aduh, Mbok ya jangan ngomong gini Po Ore gitu ya, jangan. Itu kan bikin kita tuh makin dewasa, gitu kan. Baik. Narasumber kami Pastor Vera punya Instagram, silakan di follow di mana juga. Anda bisa follow di @vera, pakai F ya, Vera_Daniel_Sidoarjo. Ya, Vera_Daniel_Sidoarjo. Kalau Surabaya lain lagi. Enggak, memang kan Bu Vera domisilinya di Sidoarjo. Jadi harus di-follow ya Sobat Reida. Pastor Vera, kami ucapkan terima kasih banget. Kalau hari ini kami sangat diberkati di sini dan semoga para pendengar Sobat Reida juga diberkati. Semakin dewasa menyikapi yang namanya kematian dan benar-benar memahami esensi dari mati itu adalah keuntungan. Berarti diterima Tuhan. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.